Banjir hingga ketinggian 30 cm merendam jalan penghubung Kabupaten Kudus dan Grobogan disebabkan intensitas hujan tinggi sejak sepekan terakhir. Akibatnya saudara harus lalu lintas di jalur ini tersendat. Hanya kendaraan bertonase besar yang bisa melintasi genangan banjir. Sementara sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos banjir mengalami mogok. Data BPBD Kabupaten Kudus hingga hari ini banjir sudah merendam 35 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Lebih dari 500 warga telah menempati pengungsian yang disediakan pemerintah. Pagi hari tadi mulai tinggi, mulai kemarin hanya sedikit tapi mulai sekarang tinggi sekitar kita lihat 30 sampai 35 cm. Namun lalu lintas tetap lancar walaupun tersendat. Ini himbauan pada warga apa Pak? Kami menghimbau pada masyarakat yang mau ke arah Purwodadi, kami syaratkan ke arah Demak. Karena di arah Demak, alhamdulillah informasi dari wilayah Demak aman, tidak ada genangan air. Saudara, kita akan pantau kondisi terkini banjir di Kudus, Jawa Tengah bersama jurnalis Kompas TV Ihwan Miftahudin. Selamat siang Ihwan. Jadi berdasarkan pantauan Anda siang hari ini, apa di Kudus di Jalan Raya Kudus Grobogan ini masih terendam banjir? Ya, selamat siang Vidi dan saudara. Hingga saat ini banjir yang terjadi di Kabupaten Kudus ini memang berdampak selain di beberapa titik ini juga ada di jalan provinsi, yaitu jalan penghubung antara Kabupaten Kudus menuju Grobogan. Di titik saya melaporkan ini berada di tepatnya Simpang 5 Tanjung, yang di sini adalah ada genangan setinggi kurang lebih 30 cm sepanjang hampir 2 km. Warga yang melintas di sini kebanyakan hanya kendaraan yang bertonase besar ya yang bisa melintasi, dan untuk kendaraan-kendaraan yang nekat melintas ini kebanyakan mogok karena memang tingginya genangan ini yang masih menggenangi jalan ini. Sementara itu upaya dari pihak kepolisian untuk menghimbau kepada warga yang ingin melintas atau ingin berpergian ke Grobogan via jalur Kudus Grobogan ini untuk sementara waktu bisa menggunakan jalur alternatif melewati Kabupaten Demak. Jadi untuk agak sedikit memutar namun kondisinya lebih aman daripada warga memaksakan diri untuk melintasi jalan di penghubung antara Kudus Grobogan ini. Vidi. Baik, ada jalur alternatif yang melintasi Demak dulu dan itu lebih aman ya. Ihwan, kalau banjir yang merendam permukiman situasinya seperti apa? Ya, jadi selain merendam jalan, ini banjir juga merendam di pemukiman warga. Ini data terbaru dari BPBD Kabupaten Kudus. Ini banjir yang terjadi sejak lebih dari sepekan ini sudah berdampak kepada 35 desa di 7 kecamatan. Hal ini membuat warga sudah mulai menempati tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah daerah. Setidaknya ada 6 titik pengungsian yang disediakan oleh pemerintah, dan juga untuk memenuhi kebutuhan logistik dari para pengungsi maupun warga yang terjebak banjir, pemerintah daerah juga sudah mendirikan setidaknya ada 10 dapur umum yang nantinya difungsikan untuk memasak dan memberi makan bagi para korban banjir. Vidi. Baik Iwan, singkat saja, jadi ada berapa warga yang terdampak di 6 titik pengungsian ini atau di titik banjir? Ya, dari data yang kami peroleh hingga saat ini sudah lebih dari 500 warga yang menempati tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah. Warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka itu sudah tergenang banjir sejak 4 hari lalu dengan ketinggian antara 30 hingga 50 cm. Karena banjir belum turun, akhirnya warga memutuskan untuk segera menempati tempat-tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Ini. Baik Ihwan Miftahudin, terima kasih untuk laporannya. Anda juga selalu berhati-hati di Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih Iwan.